Ada? Satu L. Mana? No L lagi. Nah, ada nyambung. Ya. FYI, untuk kalian yang belum tahu layout V8 engine dengan tipe cooler Hemi Gen 3 ini, 5, 6, 7, 8, 9, 10. nah, ini adalah wiring aslinya dari si JK. Di sini memang sudah jadi. By the way, ini wiring premium harness dari Haltech. Ini memang sudah jadi, tapi ujung-ujungnya aku kurang suka. Jadi bakal kita bongkar semua dan kita wiring ulang dengan menggunakan basic yang wiring harness dari si Haltech ini. Ini memang sudah braided sleeve, kemudian ini juga dalamnya sudah ada heatsink. Tapi aku rasa kita bisa buat ini lebih baik lagi. Yuk kita coba. Oh ya, selain memang kita bongkar ulang, kita juga routing ulang untuk kabelnya karena kita bakal lewat jalur yang berbeda. Kita juga bakal menggunakan pin out yang berbeda. Jadi walaupun basicnya sama menggunakan yang bekas ini, tapi untuk wiring harnessnya kita bakal bikin totally different. Walaupun ya secara penampilan dari luar sih ya sama-sama pakai braided sleeve, tapi secara dalamannya itu lebih proper. Mohon abaikan kabel yang berantakan ini. Ini sebenarnya sudah dapat aku gulungin, misalnya berantakan banget. By the way, ini semua konektornya dilepasin sama aku diguntingin semuanya. Lihat nih. Ya, diguntingin, literally diguntingin semuanya. Sehingga bakal aku pakai lagi. Aku belum nemu sih untuk konektor engine ini di sini, tapi untuk konektor dalamnya atau pin dalamnya bakal aku ganti. Jadi makanya aku guntingnya mepet banget sampai ke dalam. Jadi supaya tidak ada jumper patch atau sambungan kabel yang seperti ini, kita ganti semua dalaman pinnya. Ya, ini memang banyak sih. Wah, lihat tuh. Nih, ada dua sambungan dalam sejengkal. Kita akan bikin lebih minim ya. Jadi seminim mungkin untuk sambungannya. Langsung ke konektornya dengan pin yang baru. By the way, ini untuk drive by wire coy. Ini krusial. Untuk CMP-nya juga ya, ini untuk sensor crank position sensor. Ini yang aslinya ada warna yang depan ini warna kabel aslinya, yang tengah ini warna sambungan. Sedangkan yang paling belakang ini adalah warna kabel dari Haltech shielded wire biru dan kuning. Ini untuk 5 voltnya. Jadi ada 3 sambungan coy. By the way, kenapa konektornya banyak banget? Pertama ini V-engine, yang kedua adalah ini menggunakan Haltech Elite 2500. Jadi semua bisa fully sequential, nggak ada yang waste spark atau semi sequential atau bahkan pairing mode seperti si Zebra, nggak ada. Semuanya fully sequential. Karena ya biasa, jangan main-main untuk mainannya. Walaupun kalau misalnya dibandingkan dengan isunya atau Haltechnya si Zefiro hijau kemarin, ini Elite 2500 biasa. Sedangkan yang Zefiro kemarin yang RB25 hanya sebuah RB25, dia menggunakan Haltech Elite 2500T. 2500 dengan 2500 itu harganya hampir 2 kali lipat. Jadi memang yang hijau agak overkill, tapi karena yang punya mobil yang beli bukan aku, jadi ya nggak apa-apa sih, hitung-hitung investasi ya. Ada. Oke, ini semua sekarang sudah telanjangin. Untuk harnessnya tidak ada yang ditutupi lagi kecuali ya bagian sini memang originalnya dari Haltech begini. Ini juga harusnya dia di sini ada semacam braided sleeve ya, kalau nggak salah ya. Ya, tapi aku lupa. Tapi yang pasti adalah ini semua dari mulai ujung ke ujung sudah tidak ada yang tutupin lagi kecuali ya kayak gini-gini lah, minor lah ya. Ini masih ada heatsinknya. Tapi kita bisa lihat di sini ini untuk 12 volt injektornya semua sudah dicabang dari sini ternyata. Ya, yang putih ini adalah 12 volt injektor. Begitu pula untuk yang coilnya, ini juga warnanya 12 voltnya sama-sama warna putih. Jadi memang sudah dicabang. Ini untuk branchingnya pun atau untuk splicingnya pun ini sepertinya proper. Tapi yang pasti adalah di setiap ujung-ujung ini ada sambungan kabel lagi. Karena kan koneknya itu kabel Haltech ini tidak langsung ke konektor yang di dalam sini. Jadi dikarenakan tidak diganti konektor dalamnya atau pin dalamnya, jadi dicabang langsung atau di jumper langsung ke kabel yang lamanya. Maka dari itu di sini ada sambungan, di sini ada sambungan, di sini ada sambungan, yang dimana ukuran kabelnya pun berbeda. Dan ini yang bikin kabelnya terlihat bulky alias terlihat gendut. Selain itu juga ini adalah semua bungkus yang berhasil aku lepasin dari harness sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini hampir semua ukuran braided sleeve ini satu ukuran. Maka dari itu ketika braided sleeve terpasang, ini kabelnya terlihat sangat bulky dikarenakan satu ukuran braided sleeve. Biasanya sih aku pakai beberapa ukuran. Seperti kalau untuk yang di bagian sininya aku menggunakan ukuran 15 mili atau 20 mili. Sedangkan yang di cabang-cabang kecilnya ini aku menggunakan ukuran 4 mili. Jadi jauh terlihat lebih slim. Alias kalau misalkan kalian terbiasa dengan fashion, kalian pakai celana jeans dengan model slim fit. Jadi terlihat lebih skinny dan terlihat lebih enak dipandang. Nah, dikarenakan kita bakal menggunakan routing atau jalur yang berbeda dari sebelumnya,
kita bakal pasang lagi nih harness ke engine, kemudian kita bakal coba tarik apakah panjangnya cukup atau bahkan kurang. Kalau misalnya seandainya kurang, kita bakal konsultasi dengan ownernya apakah mau kabelnya kita sambung-sambung walaupun itu memang tidak proper, atau yang kita sarankan adalah semua untuk engine harness yang ini kita ganti lagi dengan engine harness Haltech yang baru. Jadi from zero lagi, clean, supaya dapat hasil wiring yang lebih proper. Dikarenakan tidak ada sambungan-sambungan yang karena kabelnya terlalu pendek. Oh iya, untuk braided sleeve-nya pun kita akan menggunakan braided sleeve yang automotive grade, yang dimana kalau misalnya secara visual ini exactly same, hampir tidak terlihat berbeda, tapi kalau misalnya pakai hand feel ini jauh berbeda. Kalau yang automotive grade dia lebih kaku, lebih stiff dan lebih tebal. Sedangkan untuk model seperti ini kalian dapat temukan banyak sekali beredar di e-commerce. Ini peruntukannya untuk CPU atau environment dengan temperatur yang lebih rendah. Nah, kalau untuk engine bay kita gunakan yang automatic grade, dia lebih tebal dan temperaturnya lebih tinggi daripada yang banyak beredar di e-commerce. Ya, itu bedanya. Kalau secara hand feel berbeda banget, tapi kalau secara visual hampir sama. Dan seperti biasa, setelah kita kupas semua kabelnya, kita laying lagi kabelnya di atas engine-nya sesuai dengan routing yang mau kita gunakan. Ini kurang lebih aku kasih kisaran kalau untuk firewall-nya di daerah sekitar sini. Jadi kalau misalnya ini kita kebawahin, kita masukinnya ke lubang yang di sini nih, yang di sebelah kiri bawah atau di balik blower AC. Nah, lewat sini dia bakal naik ke atas sini, kemudian ngikutin jalur wiring yang sasis yang originalnya. Nah, dari sini baru dia turun ke bank 1. Untuk bank 1 ini ada silinder 1, 3, 5, dan 7. Kemudian untuk bank 2 ada 2, 4, 6, dan 8. Jadi sebelah kiri atau sebelah penumpang ini ganjil, sebelah driver atau sebelah supir itu dia bagian yang genap. Nah, kenapa kita laying lagi? Karena kita mau pastikan atau make sure untuk panjang kabelnya tidak kepanjangan atau tidak kependekan. Karena setelah kita lihat kemarin kan banyak banget sambungannya, maka dari itu kita potong semua sambungannya. Jadi ini semua kabel sudah tidak ada sambungannya, maka dari itu kita harus pastikan bahwa panjang kabel nanti itu ketika sudah kita sleeving, ketika sudah kita kasih pin, ketika kita sudah kasih konektor itu sudah sesuai, tidak kepanjangan, tidak kependekan. Kalau kepanjangan sih nggak apa-apa, bisa kita potong ya. Tapi kalau misalnya sampai kependekan, mengingat kita sudah potong semua sambungan-sambungan kabelnya ini, itu bakal menjadi bencana. Jadi kita pastikan lagi, kita cari jalan baru untuk supaya kabel Haltech ini tidak perlu diganti dengan yang baru. Jadi kita bisa recycle menggunakan Haltech wiring yang sebelumnya, tapi dengan syarat tidak ada sambungan di antara semua kabel ini. Kalau tampak sekilas mungkin ini akan sangat mengintimidasi terlihatnya ya, tapi jangan khawatir karena ini kabel sebenarnya sudah ada tujuannya masing-masing. Jadi ini kita naiknya harus pakai tangga ya. Nah, jadi kita akan lakukan yang namanya step by step, mulai dari silinder 1 kita tarik coil untuk silinder 1, kita tarik injektor untuk silinder 1, dan seterusnya sampai bank A ini selesai. Kemudian kita juga harus tahu sensor ini ada di bank A atau ada di bank B. Contoh untuk di bank A ini ada untuk DBW, ada untuk coolant temperatur, dan ada untuk knock sensor 1 di bagian bawah. Sedangkan di bank B sana ada untuk trigger, ada untuk home, ada untuk oil pressure, ada untuk oil temperatur, serta untuk silinder genapnya ada di sebelah driver side sana. Jadi kalian jangan merasa terintimidasi dengan kabelnya yang banyak seperti ini. Jangan khawatir, lakukan step by step. Nah, setelah semua ini wiring yang terkupas, sekarang kita tinggal narik-narik kabel atau routing kabelnya sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Karena ini kita sudah adjustment lagi, jadi bagian semua kabel itu bakal kita tarik keluar supaya tidak ada sambung-sambungan di bagian yang ke sensornya. Jadi dari kabel Haltech ini langsung ke masing-masing device yang dituju. Nah, sekarang ini aku lagi proses routing yang bank 2 atau yang bagian ganjil 2, 4, 6, dan 8. Nah, untuk yang 1, 3, 5, dan 7 ini sudah selesai, sudah aku twist juga supaya nggak nyampur-nyampur dengan yang lain lagi. Jadi ini tinggal proses potong dan bungkus. Nah, untuk yang bank 2 ini bagian sudah selesai. Untuk coilnya sudah aku twisting juga. By the way, ini karena coilnya diganti pakai Holley yang EVA yang smart coil, jadi yang asalnya coilnya cuma 2 kabel, yaitu 12 volt dan output dari igniter, sekarang coilnya jadi 5 kabel, yaitu 12 volt, trigger dari ECU, ground ke head, ground ke baterai,
dan ground key issue. Jadi ini agak sedikit bulky untuk bagian coilnya karena terdiri dari 5 buah kabel. Nah, jadi ini untuk coil 1 2 3 4. Ini untuk yang injektornya 1 2 3 4. Kalau kalian perhatikan di sini panjangnya memang sudah berbeda-beda karena untuk yang paling dekat firewall dia pasti lebih pendek. Tapi ini panjangnya memang masih lebih supaya kita bisa fitting kabelnya lebih rapi lagi. Jadi nanti setelah ini semua kita pilah-pilah, kita bakal routing lagi kabelnya sampai seperti ini, sampai seperti yang bank 1 ini. Nah, sampai seperti ini. Nanti baru kita potong-potong. Untuk di bank 2, selain ada coil dan injektor, di sini ada beberapa sensor lainnya. Yaitu yang pertama ada knock sensor 2, oil pressure. Jadi untuk Hemi Gen 3 ini sudah built-in oil pressure sensor. Terus di sini ada oil temperature. Jadi sudah built-in juga oil temperature sensor. Selain oil pressure dan oil temperature, di bank 2 ini juga ada sensor yang terpenting yaitu sensor trigger. Dan selain trigger, di sini juga ada yang namanya home. Nah, ini untuk mengetahui silinder mana yang berada di posisi TDC. Sedangkan untuk bank satunya ada intake air temp, drive by wire, coolant temperature, dan coil serta injektor. Itu udah pasti. Ya, segitulah untuk yang di engine bay-nya. Tapi jangan khawatir karena yang di dalam kabinnya itu masih banyak sekali. Contohnya adalah, nah, ini wiring yang bakal masuk ke dalam kabin. Masih sangat bulky, belum kita touching sama sekali, belum kita routing sama sekali. Karena kita bakal routing dulu yang di dalam engine bay-nya supaya semua output dan input ke issue itu panjangnya sesuai, tidak ada yang kepanjangan, tidak ada yang kependekan. Nanti setelah yang di engine bay oke selesai, kita bisa kunci posisi si wiring harnessnya ke firewall. Jadi posisi yang di engine bay sudah tidak akan berubah. Yang berarti si harness sudah berada di posisinya. Karena sini harus ngikutin posisi mesin, bukan mesin yang ngikutin posisi harness. Jadi setelah harnessnya sudah ngunci, baru kita bisa geser ke bagian yang di dalam kabin. Yang dimana kabel yang di dalam kabin itu nyambung ke sasis. Jadi itu bakal nyambung ke 12 volt kontak, ke relay, ke fuel pump, ke aki, dan ke lain-lain. Pokoknya semua yang nyambung ke sasis ini bakal berada di dalam kabin. Jadi kalau kalian masih merasa terintimidasi ketika melihat kabel seperti ini, kalian nonton lagi video MF Go yang sebelum-sebelumnya tentang wiring harness. Nah, semakin kalian sering nonton tentang wiring ini, maka insya Allah kalian akan semakin memahami bagaimana proses dalam pembuatan wiring harness seperti ini. Sebenarnya tidak terlalu komplikasi, tapi kalau misalnya kalian berpikir secara besar, wah ini sulit banget, itu bakal memusingkan diri kalian sendiri. Cobalah kalian mulai berpikir dari hal yang kecil. Contohnya, sambungin dulu injektor, sambungin dulu coil, sambungin dulu sensor-sensor. Baru nanti setelah semua sensor yang terpasang itu satu persatu kalian kerjain, kalian bisa geser ke hal yang lain. Jadi start small, think big. Ada? 1L. Mana? No L lagi. Nah, ada nyambung. Ya. FYI, untuk kalian yang belum tahu layout V8 engine dengan tipe cooler Hemi Gen 3 ini, di sini ada silinder 1, 3, 5, dan 7. Jadi sini bagian ganjil semua. Dan sedangkan untuk yang bagian genapnya 2, 4, 6, dan 8 ini ada di bagian driver side. Karena dia layoutnya kan V8, 4 sebelah sini, 4 lagi sebelah sini. Untuk sensor yang lainnya, di sini ada intake air temperature. Nah, nyempil kan. Intake air temperature ini originalnya tuh adanya di sini. Cuman karena ini sudah pakai supercharge kit dari Whipple, maka dari itu dia pindah posisinya ke post intercooler alias setelah intercooler. Kalau kalian nanya intercoolernya mana, intercoolernya ada di bawah supercharge ini. Jadi supercharge, intercooler, baru intake manifold, baru mesin. Jadi ini ada 4 layer. Kok intercoolernya ada di bawah sana? Gimana cara kerjanya? Kan kalau di bawah sana nggak kena angin. Oke, biar aku jelasin sedikit ya. Untuk tipe cooler supercharge ini sudah jamak sekali dengan yang namanya water to air intercooler. Jadi intercooler yang di bawah sana itu didinginin oleh air, yang dimana kalian bisa lihat di sini ada jalur braided alias stainless steel braided ini, dia nyambung ke yang namanya heat exchanger. Jadi ada radiator ekstra, lebih tepatnya di depan sini. Nah, ini adalah radiator ekstra untuk ngedinginin intercooler. Jadi intercooler ini memiliki heat exchanger alias intercoolernya sendiri untuk ngedinginin ya si intercooler itu sendiri. Kenapa nggak pakai water to air intercooler? Karena untuk setup seperti ini sangat tidak memungkinkan. Udah jelas intercoolernya diapit antara supercharge dan mesin. Maka dari itu untuk mindahin panas yang diserap oleh intercooler itu dilakukan yang namanya heat exchange melalui air yang dimana akan dilepaskan oleh heat exchanger yang berada di depan radiator ini. Jadi kalau kalian pernah lihat di Instagram aku, ada BMW biru dengan mesin M52 yang menggunakan supercharge. Kita bikinin heat exchanger sistemnya. Jadi piping intercoolernya beserta dengan tangki air di belakang dan heat exchanger yang berada di depan radiator. Jadi untuk tipe cooler intercooler ini yang tidak memungkinkan untuk intercoolernya disimpan di depan seperti turbocharge system, jamak sekali digunakan teknologi yang namanya water to air intercooler. Ya, jadi segitulah sekilas tentang water to air intercooler. Kita balik lagi ke wiring. Maka dari itu intake air tempnya berada di sini. Jadi dia ngebaca temperatur yang sudah di exchange heatnya oleh intercooler. Sedangkan di bagian depan sini ada yang namanya drive by wire. Ini ukuran DBW-nya 90 mili, lumayan besar, tangan aku bisa masuk. Nah, DBW ini terdiri dari 6 kabel, 5 volt, ground, drive by wire 1, drive by wire 2, TPS 1, dan TPS 2. Dan kabelnya ini untuk DBW. Ini ada tulisannya ya, DBW. Kita lanjut ke bagian kolong. Kolong sana, tuh.
Nah, semoga kalian lihat ya. Ini adalah coolant temperatur. Coolant temperatur ini berada di bawah supercharge, nyempil banget di kolong di deket gooseneck alias babangkongan alias water pump. Nah, lebih tepatnya sensornya ini nih. Ini sensor coolant temperatur, jadi dia ngebaca water temperature dari engine ini. Dan yang terakhir adalah ini knock sensor bank 1. Jadi dia ngebaca knock di bank 1. Ini memang agak sedikit susah terlihat karena posisinya ada di bawah header dan nempel di blok. Jadi ya memang nyempil. Dan selanjutnya ada coil 4 biji 1357 dan injektor 4 biji 1537. Oke, itu untuk bank A atau bank 1-nya. Dan sedangkan untuk bank 2-nya ada di sebelah driver side atau sebelah RHD kanan supir. Untuk di bank 2 ini ada apa saja? Yang pertama adalah injektor, sudah jelas, dan coil untuk silinder 2, 4, 6 dan 8. Jadi ini bagian genapnya ya. Di sana bagian ganjil, di sini bagian genap. Selain itu, di sini ada juga yang namanya cam sensor alias home-nya. Nah, ini dia bakal ngebaca silinder mana yang TDC. Jadi ini ngebaca posisi cam. Kok ada di bawah? Karena untuk V8 ini camnya ada di bawah. Jadi di tengah-tengah, lebih tepatnya di atas crank. Maka dari itu si posisi cam sensornya ada di sebelah sini ya. Dan sedangkan untuk kabelnya adalah yang ini nih. Ini ada tulisannya home. Ini kabel home yang bakal kita colokin ke cam sensor. Selain cam sensor, di sini juga ada yang namanya trigger. Nah, ini kabelnya. Kabel trigger ini posisinya berada di bawah. Ntar aku coba dulu cari posisi ke bawah ya, karena ini sempit sekali beneran. Untuk posisi crank sensornya dia memang berada di bawah, di belakang, jadi nyempil banget bersebelahan dengan knock sensor. Dan gak cuman ini aja yang posisi susah ya. Ada lagi yang dinamakan dengan oil pressure sensor dan oil temperature sensor. Ini posisinya ada di balik alternator. Lebih tepatnya di sana bersebelahan dengan oil filternya. Ini memang agak sedikit susah untuk dilihat, tapi kurang lebih posisinya seperti ini kalau misalkan kalian googling oil pressure sensor dan oil temperature sensor Hemi Gen 3. Jadi kurang lebih itulah sensor-sensor yang ada di Hemi Gen 3 6400 cc ini. Sensor tersebut belum termasuk sensor untuk sasis ya. Contohnya alternator, dinamo starter, ABS, fuel temperature, fan, dan lain-lain. Jadi ini hanya kabel untuk controlling engine saja. Sisanya yang sasis ini bakal kita bahas setelah kita konekin kabel yang banyak ini. Jangan merasa terintimidasi ya. Ke dalam kabin. Mau lihat kabinnya seperti apa? Wow. 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 Sabar ya, nanti kita bakal bahas ini juga.